7. Kewajiban anggota tubuh. Kewajiban hati. Kewajiban hati setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobat adalah ikhlas mengamalkan perintahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban lisan. Di antara kewajiban lisan yaitu jujur dalam keadaan yang senang maupun marah, menghindari dari ucapan yang menyakiti orang lain, meninggalkan sikap berlebihan dalam menyampaikan suatu hal yang baik maupun yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku apa yang diantara dua tulang rahangnya lisan dan yang ada diantara dua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kewajiban mata. Di antara kewajiban mata yaitu menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, tidak bersikeras mencari untuk melihat sesuatu yang dihalangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan itu adalah panah di antara panah iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya keimanan yang ia dapatkan manisnya dalam hatinya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Menjaga telinga. Telah diceritakan bahwa Waqi bin Al-Jarrah telah berkata, aku telah mendengar satu kalimat dari seorang ahli bid'ah sejak 20 tahun yang lalu, dan aku tidak bisa menghilangkan kalimat tersebut dari telingaku. Begitu pula hal yang dilakukan Taus. Apabila datang kepadanya seorang ahli bid'ah, maka ia pun menutup telinganya supaya tidak mendengar perkataannya. Kewajiban indera penciuman. Telah diceritakan bahwa suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz diberi sebotol minyak misik. Kemudian ia menutup hidungnya dan berkata, apakah ia bermanfaat kecuali hanya wanginya saja? Dalam artian, minyak misik tersebut diambil dari Baitul Mal dan bukan milik pribadi beliau. Hingga sang khalifah pun menahan diri dan bersifat farah dari hal tersebut. Kewajiban menjaga kedua kaki. Masruq berkata, tidaklah seorang hamba melangkah melainkan telah dicatat baik ataupun buruk. Kewajiban kedua tangan. Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai gulam, bacalah nama Allah Subhanahu wa taala, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makananku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.